Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai invalid Sarpras. Jadi pada aplikasi Dapodik yang versi 2023 kebanyakan semuanya, hampir semuanya itu merah. Jadi bagaimana solusinya untuk invalid atau yang merahnya itu bagian Sarpras? Di sini pada video sebelumnya saya sudah sharing mengenai salin data periodik Sarpras tahun kemarin atau versi sebelumnya, kemudian sudah bisa ya, sudah valid. Nah, sekarang tinggal satu hal lagi mengenai Sarpras yang invalid, yaitu tentang kondisi. Masing-masing kondisi ruangan harus diisi dan ini sesuai apa yang ada di lapangan. Misalnya kondisinya rusak berapa persenkah. Nah, di situ nanti Bapak Ibu isi, kemudian ketika tidak ada kerusakan silahkan diisi 0. Baik, langsung aja biar ada gambaran Bapak Ibu mengenai data Sarpras yang harus diperbaiki. Di sini kita lihat ke bawah data rinci dari kondisi ruangan ini sangat banyak. Nanti kita satu persatu untuk memperbaiki data Sarpras, dan jumlah data Sarpras yang invalid adalah 51. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu masuk ke menu Sarpras, kemudian ada submenu ruang. Nah, di sini Bapak Ibu klik. Untuk pengelompokan ada ruang kelas, ruang capsek atau guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, kamar mandi atau WC, dan ruang penunjang. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi kondisi masing-masing ruangan. Kita masuk ke ruangan kelas dulu. Kita masukkan ke 7F. Di sini Bapak Ibu sebelumnya klik dulu 7F, kemudian Bapak Ibu kondisi ruangan, sedang mengambil data. Nah, di sini Bapak Ibu rusak ringan 1 sampai dengan 30%, rusak sedang 31 sampai 45%, rusak berat 46 sampai 100%. Nah, ini jenis kerusakannya. Berarti kalau untuk 20% artinya rusak sedang. Bapak Ibu klik simpan dan tutup, kemudian kita masuk ke kondisi berikutnya atau ruang berikutnya. Bapak Ibu klik juga kondisi ruangan, tunggu beberapa saat sampai muncul pilihan kerusakan ya, sampai muncul pilihan kerusakan. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya posisinya itu masih apa ya, untuk rusak ringan, kita contoh rusak ringan. Kriterianya ini adalah akumulasi dari kerusakan di sebuah ruangan ya. Ini rusak ringan antara 1 sampai 20 sampai 1 sampai 30, silakan Bapak Ibu misalnya 2%. Nah, Bapak Ibu simpan. Kita lihat ke validasi lokal. Di sini untuk invalid awalnya 51. Kita lihat refresh. Kita tunggu sampai, nah di sini berarti sudah diperbaiki. Nah, semuanya itu harus manual ya, tidak ada salin data periodik, karena untuk kondisi ini menyesuaikan kondisi yang real pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, kemudian kita lanjut ke ruangan berikutnya. Semua ruangan harus diisi. Misalnya di suatu ruangan itu tidak ada kerusakan, Bapak Ibu tinggal simpan. Jadi kalau tidak disimpan atau di close aja gitu, nanti akan masih tetap invalid. Jadi Bapak Ibu harus simpan dan tutup. Nah, kita lihat tadinya itu invalid 50, Bapak Ibu refresh. Nah, ini tidak ada kerusakan ya, tapi harus diisi. Nah, 49. Validnya 49. Artinya semuanya harus diisi seterusnya. Ini hanya gambaran aja, silahkan Bapak Ibu tentukan kondisi ruangan masing-masing. Kemudian lanjut. Lanjut terus sampai semuanya diisi ya. Jadi untuk menghilangkan invalid dari sebuah kondisi ruangan, ini melihat kondisi real. Kebetulan untuk kelas itu tidak ada kerusakan. Kalaupun ada kerusakan itu hanya di ruang-ruang
laboratorium dan ruang guru. Ini untuk sekolah kami ya. Terus sampai semuanya diisi semua kondisi ruangannya. Tadi ada 49 yang invalid. Setelah kita cek seperti ini, apakah masih 49, karena memang di sini tidak saya isi ya, artinya tinggal simpan dan tutup. Nanti kita buktikan apakah bisa menjadi valid, karena syarat untuk sinkronisasi pertama itu harus valid semua dan paling lambat akhir bulan Agustus untuk cut off data BOS ya. Dan untuk PIP itu kalau tidak salah tanggal 15. Nah, kita sudah isi semua ruangannya, kondisi ruangannya. Nanti kita lihat di validasi lokal. Nah, awalnya itu 49 yang invalid. Kita refresh apakah berubah hasil dari pengisian tadi. Nah, ini 25 yang invalid, artinya tadi 49. Jadi untuk pengisian yang 0 itu berhasil ya. Kita masuk ke ruang capsek, kita semuanya diisi. Untuk ruang capsek ada kerusakan sedikit, kita ini harus diisi 1 sampai 30 berarti rusak ringan. Ruang guru harus diisi rusak ringan 25. Ini tinggal kita isi-isi aja gitu ya. Kemudian ruang laboratorium, ini kondisi laboratorium kita sudah, sekolah kami sudah rusak di atas 31, 32. Kemudian ruang laboratorium, ini maaf, ini yang 0 ya, soalnya ruang lab ini baru, tidak ada kerusakan. Ini yang udah rusak. Simpanan tutup. Kemudian ruang lab kita isi sesuai kondisi ruangan Bapak Ibu. Kemudian ruang multimedia lumayan parah. Nah, kita masuk ke ruang perpus, semuanya harus diisi ya agar tidak invalid. Ruang perpus rusak ringan 11%. Kemudian kamar mandi, terus semuanya diisi sampai selesai. Ruang kepala sekolah juga rusak. Tata usaha apalagi, soalnya ini sekolah kami adalah bangunan lama ya. Ruang TU, WC musola. Jadi untuk pengisian rusak ringan, rusak sedang, rusak berat itu ketentuannya ada di pengisian kerusakan bangunan yang ada di menu menu Sarpras, atau di yang membuat itu ada khusus modul dari PUPR. Silahkan Bapak Ibu browsing aja, itu semuanya ada. Kemudian ruang WC kebanyakan rusak ya, jadi kita harus isi. Ini rusak ringan maksudnya, jadi kalau rusak ringan itu masih bisa dipakai, kecuali rusak berat. Ruang TU rusak sedang. Terus semuanya harus diisi. Ruang OSIS, lapangan rusak. Parkir juga salah satu ruangan penunjang, jadi
ada space itu Bapak Ibu manfaatkan untuk ruang atau dimasukkan ke dalam data Sarpras. Ketika misalnya ada area parkir atau area baca gitu ya misalnya, itu harus dimasukkan ke dalam Sarpras agar ketika ada hal yang perlu direhab, Bapak Ibu bisa mengajukannya, karena untuk semua pengajuan itu melalui online. Kita terus simpan, musola. Nah, tadinya untuk yang invalid itu ada 25. Kita refresh apakah isian tadi sudah benar-benar. Nah, di sini sudah 0, artinya Bapak Ibu selain menyalin data periodik harus mengisi kondisi ruangan dari Sarpras tersebut. Mungkin itu saja sharing pada kesempatan ini, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.